hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, selamat pagi dan selamat beribadah. Segala pujian hanya bagi Yesus, amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, pastinya semuanya itu pastinya Tuhan sediakan buat saya dan juga saudara, amin. Haleluya, mari kita serukan haleluya, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sudah siap? Haleluya. Come on. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
bersama-sama kita naikkan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak ber... Mari music menyembah Tuhan. Ya, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami berikan segala pujian, hormat bagi Yesus. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Yeah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Percaya pagi ini Tuhan, Allah sumber kuatku. Amen. Allah sumber kuatku. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Serukan nama Yesus. Selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Katakan, tiada yang ku ingini, Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap semua. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, mari dalam melayani Tuhan. Ya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari semua sekali lagi istiharkan. Allah sumber, Yeah. Oh,
bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bapa, ketika kami naikkan pujian ini kerinduan kami Bapa, untuk berdiam di dalam rumah-Mu, untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Ku minta Oh, nikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu, benar Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu, berada di hadirat-Mu Tuhan, daripada 1000 di tempat lain. Bila pagi ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Bapa. Mari sembah Dia. Oh Rabba Shandarararane. Haleluya. Rabba Shandararane. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari sama-sama katakan, sembah Dia, sembah Dia. Kau layak hidup dan menikmati semua kelurahan-Mu. Katakan, dan menikmati, dan menikmati semua kelurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kelurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
saudara, sebentar kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Mari yang sedang menonton saat ini, angkatkan tanganmu Bapak, angkatkan tanganmu saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, percaya saja Tuhan Yesus sanggup menyembuhmu. Tuhan Yesus akan memulihkanmu. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan, ketika jemaat-Mu mengangkat tangan pada saat ini Bapa, hamba-Mu lepaskan berkat-Mu, hamba melepaskan kesembuhan-Mu, hamba lepaskan pemulihan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, right now, di dalam nama Yesus, Jesus, Jesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pulihkan Bapa, pulihkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya Lord. Kali lagi mari kita istiharkan. Haleluya. Come on. Satu-satu. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber berkat Tuhan, kami lepaskan kuasa Tuhan, kami lepaskan pemulihan Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala ikatan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Hanya pada yang mula kami mengandalkan segala kekuatan kami. Hanya pada mula Yesus kami percaya. Tuhan, Tuhan sedang melihat dari surga. Tuhan memperhatikan setiap keluarga-keluarga yang ada, pemuda-pemudi yang ada, segala beban Tuhan akan lepaskan. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami kembalikan segala pujian kami kembalikan segala hormat hanya bagi Yesus yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai. Sekali lagi kita akan mengambil roti dan air perjamuan Tuhan bersama-sama pada minggu ini. Saya mengajak jemaat sekalian dimanapun kita berada, baik yang berada di rumah. Saya percaya kita sudah mempersiapkan perjamuan Anda masing-masing, roti dan air.
Jadi sebentar nanti kita akan ambil bersama-sama. Jadi sebelum itu saya memperingatkan kita bahwa roti yang kita akan ambil ini melambangkan tubuh Yesus yang hancur binasa buat saya dan saudara-saudari. Dan air yang akan kita minum juga melambangkan darah Kristus yang tertumpah buat dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena 2000 tahun yang lalu di Golgota Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara-saudari. Sebelum kita mengambil roti dan air, mari kita datang pada Tuhan dalam doa kita. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar. Sehingga Dia mengutuskan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Mati bagi kita. Tubuhnya Dia berikan, darahnya tertumpah buat saya dan saudara-saudari. Sebentar Tuhan kami akan mengambil roti dan air ini. Satu perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Satu perintah yang sama juga ditujukan kepada setiap orang-orang yang percaya. Sebagai peringatan akan Yesus. Bapa, kami berdoa, biarlah kasih Tuhan akan kami terus ingat. Biarlah pengorbanan Yesus akan terus menjadi ingatan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lalai, sehingga kami tidak lupa. Karena 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang sanggup, yang rela memberikan nyawanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, ambillah roti yang kita siapkan masing-masing di rumah kita. Seperti saya katakan tadi, roti itu melambangkan tubuh Yesus. Paulus berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengambil roti ini bersama-sama sebagai lambang tubuh Kristus. Demikian juga, marilah kita mengangkatkan gelas cawan yang ada di tangan kita. Angkatkan dan melambangkan darah Yesus yang tertumpah buat saya dan saudara-saudari. Paulus berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita ambil bersama-sama air yang dalam cawan tersebut melambangkan darah Yesus yang tertumpah buat saya dan kita semua. Paulus melanjutkan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Terpujilah namamu Yesus. Nama yang indah, nama yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah datang ke dunia ini. Pengorbananmu yang luar biasa mati bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kematianmu memberi kami kehidupan. Ajar kami Tuhan supaya kami sentiasa ingat akan pengorbanan Yesus. Ingat akan kasih Allah di mana kami yang dulunya berdosa harus jatuh, harus menerima hukuman kami masing-masing. Harus dijatuhkan hukuman dan menuju ke neraka. Tetapi karena
pekerjaan Yesus yang luar biasa, kami dihidupkan kembali. Kami diberi kehidupan yang baru, hidup baru di dalam Allah, hidup baru di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada jemaat dimanapun Anda berada pada pagi ini. Haleluya. Setiap minggu pertama di dalam bulan, di setiap bulan kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Jadi ini yang diperintahkan oleh Yesus sebelum dia menjalani penderitaan kayak 2000 tahun yang lalu. Dia diadili dan kemudian disalibkan, mati dan kemudian dikuburkan dan akhirnya bangkit setelah 3 hari dan kemudian bangkit naik ke surga. Haleluya. Sebagai orang percaya kita sentiasa ingat akan pekerjaan Tuhan Yesus bagi kita. Seringkali kita lupa, seringkali kita terlepas pandang akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi biarlah pada pagi ini, hari ini kita melihat kembali pengorbanan Yesus, di mana Dia sendiri memberikan tubuhnya buat kita, sehingga kita ditebus dan dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Pagi ini saya akan membawa kita belajar tentang maksud dan arti darah Yesus Kristus. Maksud dan arti darah Yesus Kristus. Tema yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini yaitu darah Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan darah Yesus Kristus. Saudara-saudari, darah itu sangat penting. Oke, kalau hidup kita ini, tubuh kita ini tidak punya darah, darah kita berhenti mengalir, maka akibatnya kematian. Jadi darah itu penting bagi tubuh manusia untuk meneruskan kehidupan. Oke, dan darah itu juga penting untuk kita terus wujud di dunia ini. Di dalam darah terdapat nyawa ataupun kehidupan seseorang. Maka tidak heranlah orang-orang yang mengalami kehabisan darah, orang itu akan meninggal. Darah merupakan perkara yang penting dalam kehidupan seseorang. Jantung yang mengepam darah ke tubuh manusia dan kemudiannya mengalir ke seluruh tubuh, bagian tubuh manusia. Jadi ini membuatkan manusia itu dapat hidup. Saudara-saudari, kita belajar di Alkitab, di Perjanjian Lama, darah itu juga penting. Ada fungsi darah itu dalam Perjanjian Lama. Tuhan memerintahkan ada harus darah-darah yang tertumpah untuk upacara-upacara di Perjanjian Lama. Nah, yang menarik sekali di Perjanjian Baru, ada satu pribadi yang telah menumpahkan darahnya untuk orang, sehingga orang, kita, sebagai umat manusia berdosa, ditebus oleh darah Yesus. Yesus sendiri yang menumpahkan darahnya. Ketika dia tergantung di kayu salib, kita melihat darahnya tertumpah dan mengalir di kayu salib. Itu untuk saya dan saudara-saudari. Darah Kristus Yesus adalah darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang tidak ada nilainya. Jadi luar biasa kudusnya darah Kristus Yesus, sehingga para iblis juga ketakutan melihat darah Kristus. Saudara-saudari, saya akan memberikan kita beberapa perkara berkenaan dengan darah Kristus pada pagi ini. Yang pertama, apakah fungsi darah Kristus buat kita, buat saudara-saudari? Nomor 1, apakah fungsi darah Yesus buat kita? Yang pertama yaitu darah Kristus itu menyucikan kita,
dari segala dosa. Katakan sama-sama, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Bayangkan saudara-saudari, di Imamat pasal yang ke-14 ayat 1 hingga 7. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar kemah. Lalu menurut pemeriksaan, imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Ayat yang keempat berkata, maka imam itu harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup. 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Juga kayu aras, kain karmizi, dan hisop. Ayat yang kelima, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelihkan di atas belanga. Tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain termizi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelihkan di atas air mengalir itu. Ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian ia harus memercik 7 kali. Katakan sama-sama, 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Betapa pentingnya darah di perjanjian baru. Jadi untuk membuktikan seseorang itu ditahirkan, jadi imam itu harus menggunakan darah. Jadi darah burung tadi dikatakan. Tuhan memerintahkan kepada Musa agar orang Israel yang sembuh dari penyakit kustanya dipercikkan, dicurahkan dengan darah burung oleh seorang imam. Kita melihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya kuasa dan darah binatang dalam perjanjian lama ini. Darah burung menjadi materai kesembuhan ataupun menjadi tanda kesembuhan bagi orang yang kusta. Di perjanjian baru, dalam pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib, betapa lebih indahnya darah Kristus yang tercurah buat saya dan saudara-saudari. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Akibat dosa kita harus mati. Akibat dosa kita harus masuk neraka. Akibat dosa kita harus bermusuhan dengan Allah. Dosa menghancurkan hidup kita. Saudara-saudari, jika selama ini Anda hidup dalam dosa, ingat, firman Tuhan hari ini berkata, dosa itu menghancurkan hidup kita. Mungkin keasikan hidup dalam dosa itu pada hari ini Anda nikmati, tetapi lama-kelamaan itu akan menghancurkan hidup Anda. Dosa bagaikan penyakit kusta yang ganas. Pelan-pelan, dan akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Dikatakan ketika seseorang terkena penyakit kusta, satu persatu anggota tubuhnya menjadi terlepas daripada badannya. Demikian juga dosa menyebabkan kita tidak berdaya. Hanya darah Yesus, hanya darah itu, darah yang tertumpah di kayu salib, dapat menyucikan kita. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Yohanes berkata, jika kita berjalan dalam terang seperti Dia dalam terang,
kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Perkataan menyucikan di sini membawa arti satu tindakan yang terus menerus. Katakan sama-sama, satu tindakan yang terus menerus dan tidak henti-henti. Jika saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika Anda jika Anda jatuh dalam dosa pada hari ini, darah Kristus itu menyucikan Anda terus menerus. Karena kita berjalan di dalam Dia. Dalam hidup di dunia ini kadang-kadang kita jatuh, kita sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung berbuat dosa. Tetapi jika kita kembali memiliki persekutuan dengan Kristus, Yesus Kristus menyucikan kita, menyucikan hidup kita, sehingga kita memiliki persekutuan yang indah dengan Dia. Darah Yesus Kristus terus menerus menyucikan kita dari segala dosa. Saudara-saudari, jika kita hidup dalam dosa pada hari ini, ingatlah, darah Kristus menyucikan kita. Jika kita dalam dosa pada hari ini, kembalilah kepada persekutuan dengan Yesus Kristus. Darah Yesus menawarkan penebusan yang kekal dan kebenaran yang kekal buat saudara dan saya dan saudari. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya. Kita berterima kasih karena setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi, yaitu darahnya yang tertumpah buat saya, menyucikan kita, menebuskan kita daripada segala dosa kita. Haleluya. Yang pertama, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan yang kedua, apakah fungsi darah Kristus bagi kita? Yang kedua, darah Yesus Kristus memberikan perlindungan. Haleluya. Darah Kristus memberikan perlindungan. Darah Kristus memberikan perlindungan. Jika Anda sedang bermimpi, sepertinya dikejar-kejar satu makhluk yang besar yang ingin membaham Anda. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama darah Yesus selamatkan saya. Pasti Anda akan ditolong. Darah Kristus memberikan perlindungan. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir. Ini kata Tuhan kepada Musa. Seperti yang kita tahu, Tuhan mengirimkan malapetaka kepada Israel, kepada orang Mesir. Oleh karena Firaun tidak mau melepaskan anak-anak Israel, orang-orang Israel daripada perhambaan Mesir. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menjadi mediator bagi Firaun dan umat Israel. Maka Firaun masih lagi berdegi tidak membenarkan mereka dilepaskan. Dan akhirnya Tuhan memberikan tulah ataupun kematian terhadap anak-anak sulung orang Mesir. Dikatakan, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Kalau Tuhan jalan, dikatakan pada waktu ini dikatakan akan ada kematian. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Allah Tuhan. Ayat yang ke-13 menarik. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jika tidak ada, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Jadi dikatakan ketika Tuhan menjalani Mesir pada malam itu, dan dia melihat
di tiang-tiang pintu ada darah sudah dipercikkan, maka dia akan melewatinya. Dan bagi rumah yang tidak ada darah di tiang pintu mereka, maka kita mendengar teriakan kematian di sana sini pada malam itu. Darah Yesus memberikan perlindungan, dan darah itu juga memberikan pertolongan kepada orang Israel ketika Tuhan menjalani Mesir pada malam itu. Sehingga anak-anak sulung, binatang-binatang sulung, kaum anak-anak Israel diselamatkan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, ketika Anda dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam pelindungan, dalam kehidupanmu yang dalam kesesakan, mintalah Tuhan melindungi Anda. Mintalah Tuhan menjaga Anda. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa darah itu berkuasa melindungi kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata. Haleluya. Kita ucapkan nama Tuhan Yesus, maka akan ada perlindungan. Karena kita percaya dalam nama itu, karena kita percaya dalam darah itu. Darah itu berkuasa melindungi kita. Ketika kita dikejar-kejar iblis, sebutkan nama itu, istiharkan darah itu, maka perlindungan menyertai kita. Ucapkanlah darah Yesus ketika kita dalam bahaya, saudara-saudari. Ucapkanlah darah Yesus. Darah anak domba melindungi kita. Haleluya. Fungsi darah Kristus yang pertama yaitu menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan fungsi darah Kristus yang kedua adalah memberikan perlindungan bagi kita. Saudara-saudari, milikilah Yesus dalam hatimu. Ketika kita memiliki Yesus dalam hatimu, ada perlindungan buat kita. Ada pertolongan buat kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Dan darahnya melindungi kita. Yang terakhir. Darah Kristus memberikan pengampunan. Katakan sama-sama, darah Yesus memberikan pengampunan. Darah Kristus memberikan perlindungan. Ketika kita dalam dosa, jatuh dalam dosa, berserulah, mohonlah Yesus mengampuni kita. Saudara-saudari, Kejadian pasal yang keempat ayat 10 dikatakan, lalu Abraham menemai yang kering itu darat. Allah menemai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Yang ke-11 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Okay. Saudara-saudari, dalam ketika itu Tuhan meletakkan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Dan kemudian Tuhan memberikan mereka Habel. Okay. Habel untuk mengerjakan tanah-tanah dan menghasilkan supaya agar tanah-tanah itu menghasilkan hasil. Okay, dan mereka harus bekerja. Nah, dalam perbandingan antara darah Habel dan darah Yesus, darah Habel menuntut pembalasan. Okay, sedangkan darah Kristus, Yesus meminta pengampunan.
Darah Kristus tidak menuntut pembalasan tetapi memberikan pengampunan. Maka ketika kita punya masalah, mohonlah Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Darah Kristus mengampuni kita. Dan Yesus Kristus mengampuni kita. Sekali lagi saya katakan, jika kita hidup dalam dosa, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena Dia akan mengampuni kita. Dia akan mengampuni kita. Haleluya, haleluya. Darah Kristus menyucikan kita. Darah Kristus memberikan kita perlindungan. Dan darah Kristus memberikan kita pengampunan. Terima kasih kepada Tuhan kita, karena Dia memberikan tubuhnya, nyawanya, dan darahnya buat saya dan saudara-saudari. Sehingga kita ditebus, diangkat menjadi anak Allah sekali lagi. Saudara-saudari, ketika kita setiap kali kita mengambil perjamuan Tuhan, ingatlah, darah yang tertumpah itu darah yang berkuasa. Darah yang menyucikan kita, darah yang mengampuni kita, dan darah yang melindungi kita. Ketika kita mengambil cawan itu, melambangkan darah Yesus yang tertumpah. Ingatlah bahwa hanya pribadi itu yang dapat melindungi kita, yang dapat menyelamatkan kita selama kita di dunia ini. Setiap hari dimanapun kita berada, ingatlah darah Kristus melindungi kita, menyucikan kita, dan mengampuni kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di minggu yang pertama, kami dapat mengambil perjamuan Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama-sama bersekutu mengambil roti dan air ini. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, kami juga percaya kuasa-Mu hadir di mana kami mengambil roti dan air ini. Kami percaya juga Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh dengan segenap hati mengambil roti dan air dalam perjamuan yang telah kami lakukan, itu akan memulihkan hidup kami, mengubah hidup kami. Belah darah Yesus sekali lagi yang akan menyucikan kami daripada segala noda-noda, daripada segala benih-benih kejahatan, benih-benih dosa yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Belah darah Yesus yang akan melindungi kami dalam perjalanan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah darah Yesus Kristus yang mengampuni kami. Ketika kami bertobat, ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman itu akan tetap akan menjadi pedoman bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Betapa hatiku. Salam jemaat Tuhan. Sebentar kita akan memberi. Sebelum kita memberi, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan bimbing kita dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami masih ada pada hari ini. Kiranya persembahan kami pada hari ini Tuhan akan digunakan untuk penginjilan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kepada pelayanan-pelayanan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang memberi Tuhan, agar mereka terus diberkati, terus terjaga di dalam naungan kuasa-Mu, agar kami dapat memberi di hari-hari yang akan mendatang. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Terima kasih kepada jemaat sekalian yang bersama-sama kita di online di setiap hari Ahad.
dan juga di setiap hari Rabu, yaitu di Mesbah Doa. Saya mendorong Anda untuk tetap setia, dan mengambil masa bersama-sama dengan keluarga Anda, dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda untuk beribadah bersama-sama dengan PM Central City di online setiap hari Ahad dan juga di Mesbah Doa. Kiranya Anda diberkati dan Tuhan terus memberkati kita di hari-hari yang mendatang. Jadi sukacitanya saya ingin maklumkan kepada kita bahwa di masa-masa yang akan datang kita akan terus mengadakan ibadah online, dan kita akan maklumkan kepada jemaat sekalian. Jadi perkembangan terkini bila kita akan mengadakan kebaktian, membuka ibadah kita, membuka gereja kita untuk kita mengadakan ibadah dan bersama-sama bersekutu di gereja kita. Jadi terima kasih atas kesetiaan kita, dan sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita serahkan kehidupan kita sehari-hari yang mendatang dalam tangan Tuhan. Kiranya Anda terus berharap, terus setia kepada Tuhan, membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan terus berharap pada Tuhan, dan kiranya Tuhan akan terus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman." Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa, dan sambutlah berkat daripada Allah Bapa kita. Haleluya. Bapa Surgawi, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang punya tujuan dan misi yang besar bagi setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau terus berkata-kata kepada setiap kami, setiap hari ketika kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus berkata-kata melalui firman-Mu, memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Jadikan kami berkat, jadikan kami terang dan garam bagi Allah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami akan terus memancarkan terang Kristus. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kami bersekutu dengan kawan-kawan kami, terang itu akan terus memancar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasih, marilah kita pulang sambil kita menyambut berkat kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa menyertai Anda sekalian. Kiranya pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memenuhi hati kita dan akan terus memancarkan hati kita sehingga hidup kita akan menjadi berkat. Dan kiranya penyertaan Tuhan Yesus akan menyertai Anda sekalian sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku